Besok tuh aku mau ada presentasi tentang dinamika penduduk Indonesia. Terus, kamu kan jago dalam dunia kependudukan, jadi nanti tolong ya diliatin presentasiku seperti apa. Oke, bro? Like usually, always merepotkan. Oke, alhamdulillah kita udah sampai. Udah sampai ya. Oke lah, yuk kita turun. Yuk bro, kita masuk yuk. Oke. Kamu mau presentasi tentang dinamika penduduk Indonesia kan? Iyalah, langsung aja ya, dimulai aja ya. Silakan. Aduh, aku harus mulai dari mana nih? Biasanya kamu presentasi itu kayak gimana? Ya silakan dilakukan seperti biasanya. Oke, kita mulai ya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chanu Putra akan mempresentasikan tentang dinamika penduduk Indonesia. Baiklah, pengertian dinamika kependudukan. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk, yang pertama, kelahiran atau natalitas, biasanya menggambarkan tinggi rendahnya percepatan pertumbuhan penduduk, sedangkan kematian atau mortalitas, ukuran untuk menentukan kurangnya penduduk di suatu daerah, dan perpindahan atau migrasi merupakan perpindahan penduduk dengan tujuan menetap di suatu daerah ke daerah lain. Next, jumlah penduduk. Jumlah penduduk adalah total dari penduduk di suatu tempat. Kalian perhatikan slide berikut. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia, di mana yang pertama yaitu Cina, yang kedua India, yang ketiga Amerika Serikat, dan yang keempat Indonesia. Jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah, namun di sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah, dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Next, persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk. Yang pertama, faktor fisiologis. Faktor ini merupakan di mana penduduk selalu memilih tempat tinggal berdasarkan hal yang bersifat fisiologis, seperti tempatnya yang strategis, subur, cukup air, dan sebagainya. Yang kedua, faktor biologis. Faktor ini merupakan faktor persebaran serta pertumbuhan penduduk berdasarkan tingkat kematian, kelahiran, dan angka perkawinan. Yang ketiga, faktor kebudayaan dan teknologi. Faktor ini menyatakan bahwa semakin maju budaya dan teknologi sebuah daerah, maka semakin maju pertumbuhan dan persebaran penduduknya. Jadi, 3 faktor inilah yang menyebabkan persebaran penduduk di Indonesia. Berikut adalah cara pemerintah dalam mengatasi persebaran penduduk. Yang pertama, menggalakkan program transmigrasi. Yang kedua, pemerataan lapangan kerja. Yang ketiga, menekan pertumbuhan penduduk dengan program keluarga berencana. Yang keempat, membuat undang-undang yang menetapkan usia minimal menikah. Yang kelima, membatasi tunjangan anak bagi PNS dan ABRI hingga anak kedua. Yang keenam, meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar bagi masyarakat. Dan yang terakhir, mempermudah serta meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan. 3. Komposisi penduduk.
Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. 4. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah jumlah penduduk, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau emigrasi. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyebabkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk tidak merata. Yang ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif sehingga beban ketergantungan tinggi. Yang keempat, arus urbanisasi tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. Dan yang kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusianya. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat. Rendahnya pendapatan per kapita dapat menyebabkan orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya, sehingga banyak anak yang putus sekolah atau berhenti sekolah sebelum tamat. Selain itu, tingkat kesehatan juga merupakan salah satu penentu dari kualitas penduduk. Tingkat kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan pembangunan. Tingkat kesehatan suatu negara dapat dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan usia harapan hidup penduduknya. Hal ini terlihat dari tingginya angka kematian bayi dan angka harapan hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Mata pencaharian merupakan salah satu dari beberapa tolok ukur kualitas penduduk. Akibat pertambahan penduduk yang tinggi, maka jumlah angkatan kerja tidak seharusnya terserap. Bahkan semakin ketatnya persaingan tenaga kerja, maka angkatan kerja muda yang merupakan tenaga kerja kurang produktif pun ikut bersaing. Hal ini kurang menguntungkan usaha pembangunan secara nasional, karena golongan muda kurang produktif tersebut merupakan beban. Masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja merupakan masalah yang harus ditangani secara serius, karena hal tersebut sangat peka terhadap ketahanan nasional. Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani, berbeda dengan di negara maju yang sebagian besar mata pencarian penduduknya berada di sektor industri. Sekarang, saya akan membahas tentang keragaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Antar suku bangsa di Indonesia mempunyai berbagai perbedaan, dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Keragaman ini tampak dalam seni sebagai hal kebudayaan daerah di Indonesia, misalnya dalam bentuk tarian dan nyanyian. Masing-masing provinsi mempunyai rumah adatnya masing-masing. Dapat kalian lihat pada gambar tersebut, itu merupakan rumah adat yang berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Umumnya dikenal dengan nama Rumah Bangsal Kencono. Begitupun juga dengan daerah-daerah lainnya juga mempunyai rumah adat dengan nama yang sesuai dengan kebudayaannya masing-masing. Kemudian pakaian adat. Pakaian adat tradisional di Indonesia begitu banyak dan beragam.
Ini merupakan nilai-nilai budaya Indonesia yang tak ternilai harganya. Dapat kalian lihat dalam slide, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenakan pakaian adat Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia ke-74 di halaman Istana Merdeka. Dan yang terakhir, tarian daerah. Tari merupakan salah satu aspek seni untuk mengungkapkan perasaan melalui gerak. Tarian setiap daerah memiliki ciri khasnya tersendiri, biasanya memiliki makna dan simbol tertentu yang terkandung di dalamnya. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya tentang dinamika penduduk Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Good job bro, semoga sukses ya besok presentasinya.